Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kelompok Tani Mekarsayo. Hari ini kita berada di depan kandang salah satu usaha tani Kelompok Tani Mekarsayo, yaitu kandang ayam, yang merupakan usaha tani beberapa anggota dan termasuk Ketua Kelompok Tani Mekarsayo. Bersama kita pada hari ini ada Ketua Kelompok Tani Mekarsayo, Bapak Muhammad Hendri, dan juga Bapak Samuel Marmoko, merupakan KJF penyuluh senior Dinas Pertanian Solo. Baik, sahabat tani yang hormati, kita berbicara dengan Ketua Kelompok Tani Mekarsayo. Pak Ketua, sudah berapa lama Pak Ketua usaha tani ayam akan belakang ini? Terima kasih waktu yang diberi kesempatan buat kami. Kami mulai merintis ayam ini atas dorongan keluarga juga. Mulai dari tanggal 20 November lebih kurang. Ya. Alhamdulillah ayam sekarang bercap sesuai dengan pengalaman yang ada. Ayam kami sudah mencapai berkisar 50 ekor lebih kurang. Ya. Cuman hanya saja kami agak terkendala tentang pakan ayam. Jadi itulah, dan obat-obatan supaya ayam ini bisa selamat. Tentunya kami sangat membutuhkan bimbingan dari penyuluh. Dan itu tadi kendala kami masalah pakan ayam. Terima kasih Pak. Baik, Pak Ketua, kita dengarkan beliau sudah merintis ternak ayam, dan alhamdulillah pada hari ini sudah bisa 50 ekor, dan kendala yang lebih utama itu dalam mengenai pakannya. Mungkin barangkali ada solusi dari penyuluh senior Pak Marmoko tentang kendala tersebut. Ya, baik, terima kasih Pak Musrianto sebagai penyuluh dan Bapak Ketua Kelompok Tani Mekarsayo. Terkait dengan ternak, memang ada arahan untuk kita sampaikan terkait dengan pertanian ramah lingkungan. Sebenarnya judul besarnya adalah bagaimana agar para petani sebagai pelaku utama bagi pertanian, ternakan, itu sudah mulai merintis tentang penggunaan bahan limbah pertanian yang kemudian diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Khusus untuk ternak, memang kita setidaknya dua, Pak. Jadi bagaimana caranya agar para petani kita, para peternak kita memperoleh pakan dengan serendah mungkin biaya. Itulah konsep pertama dalam konteks pertanian ramah lingkungan adalah pertanian rendah biaya. Nah, maka memang diarahkan pada petani untuk melakukan pengolahan limbah rumah tangga. Ini menjadi bagian dasar dari penanganan persoalan pakan untuk ternak khususnya. Jadi kita sebagaimana sudah dijelaskan, nanti silakan bisa dicoba bagaimana ternyata limbah rumah tangga itu punya kontribusi besar untuk menekan jumlah pakan yang sekarang semakin meningkat harganya, Pak, dengan ditambah dengan dedak. Ya, jadi itu dengan hitungan kurang lebih pelihara ayam sekitar 6 bulan dari mulai kecil, itu ternyata menekan biaya pakan hanya sekitar Rp18.000 dengan asumsi dedak 3.000 per kilo, dengan kebutuhan sebulan dikali 6 bulan 18.000 itu, Pak. Jadi ini nanti kita akan coba praktekkan ya melalui Pak Ketua kita ini, bagaimana kebutuhan pakan ternak kita. Salah satunya kita akan coba alihkan utamanya ke pakan hasil olahan limbah rumah tangga, supaya lambat laun nanti akan semakin hilang ketergantungan dengan pakan pabrikan, Bu. Jadikan pakan pabrikan sebagai pakan penunjang saja, ya. Nah, mungkin itu dari sisi yang pertama ya, Pak. Yang kedua yang gak kalah penting, pertanian zero yang tadi kita sampaikan itu arahnya ke pertanian yang ramah lingkungan. Jadi bagaimana dengan penggunaan bahan organik itu nanti hasilnya dari sisi kotoran limbah ternak itu sendiri akhirnya bisa mengatasi polusi, taruhlah bau ya, Pak, ya, kotoran yang memang itu sudah biasa dilihat di peternakan. Yang kedua juga dari nutrisi yang ada di daging ternak ini sendiri, Pak. Dengan penggunaan pakan fermentasi, maka serapan nutrisinya akan lebih efektif, lebih efisien, terserap
Termasuk nanti yang kedua untuk obat itu juga diarahkan untuk penggunaan bahan-bahan rempah yang ada di sekitar kita. Misalnya jahe itu untuk mengatasi udara dingin, supaya nanti ketika udara dingin dengan minuman berbahan baku jahe itu bisa mampu menghangatkan. Kemudian nanti ada temulawak untuk menjaga nafsu makan ternak supaya lebih stabil. Yang ketiga ini kunyit. Nah, ini kunyit untuk semacam daya tahannya, Pak. Jadi daya tahan terhadap berbagai pengaruh cuaca termasuk serangan hama penyakit itu dengan kunyit itu ternyata cukup membantu. Ini obat dalamnya nanti akan kita coba praktekkan ya Pak Mus ya, untuk menggunaan bahan baku rempah ini dengan pelarut air kelapa. Kalau pakan tadi pakai air leri, air cucian beras. Kalau ini pakai air kelapa. Dan itu dalam bentuk fermentasi dan memang agak lebih lama sekitar 2 minggu. Dan ini menjadi minuman harian bagi ternak. Itu minum harian yang kita coba menggantikan vitamin pabrikan, Pak. Vitamin pabrikan sebenarnya sudah tersedia cukup praktis ya, silakan bisa dibeli. Cuman ini sebenarnya sebagai bahan baku pengganti dan nanti semoga jadi utama nantinya. Dan ini ternyata sudah bisa dibuktikan ini cukup efektif untuk mengatasi berbagai kendala seputar obat-obatan dari peternakan. Ini nanti obat luarnya kalaupun masih ada bisa menggunakan sirih, asam jawa dan garam. Nanti itu bahannya kita juga buat. Itu untuk obat-obat luar kalau ada luka-luka biasanya ya, di kaki, di bagian badan ataupun kutu-kutu kadang. Biasanya yang sudah bertelur mengeram itu kadang banyak kutu. Itu bisa nanti digunakan obat luar dari sirih tuh Pak, disemprot atau dimandikan nanti. Itu memang obat yang organik yang bisa dibuat dan itu menggunakan air kelapa juga dan difermentasi. Kurang lebih itu Pak Mus. Semoga ini kita jadikan contoh ya Pak untuk pertanian berikutnya yang ramah lingkungan dan rendah biaya. Itu. Ya, terima kasih Pak Mas Slamet dulu yang telah memberikan solusi penanggulangan laporan tadi, mengurangi untuk pengurangan biaya dari pakan yang disediakan ini. Dan yang penting sekali Pak Ketua, kita bisa mengkonsumsi ayamnya yang sehat. Iya. Itu yang penting. Jadi generasi kita ke depannya, kalau dari awalnya kita biasakan pakan ayam itu pakan sehat, generasi kita insya Allah akan sehat untuk makan ayam itu terus. Iya. Mungkin itu Sobat Tani yang bisa kita bicarakan pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.